Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Kita, channel yang akan selalu menghadirkan cerita-cerita terbaik untuk sobat semua. Dan saya doakan semoga sobat semua dalam keadaan sehat, dipanjangkan umur dan dimudahkan dalam segala urusan. Sebelumnya jangan lupa untuk memberi dukungan pada channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan juga tanda lonceng agar sobat tak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Cerita kali ini berjudul Bus Hantu, yang merupakan kisah nyata yang dialami oleh seorang pemuda yang bernama Abdul. Bagaimana ceritanya? Yuk langsung kita simak videonya. Malam itu Abdul hendak pulang ke Bogor, telah mengunjungi saudaranya di Jakarta. Saat itu waktu sudah jam 10 malam. Di depan terminal Kampung Rambutan, dia menunggu bus yang ke Bogor. Tapi cukup lama tidak ada juga bus tujuan Bogor yang lewat. Sekitar jam 11 lewat, akhirnya datang juga bus tujuan Bogor. Segera dia naik ke bus tersebut. Di dalam bus tersebut ternyata cukup banyak penumpangnya. Abdul memilih tempat duduk di kursi depan sebelah kiri yang masih kosong. Saat masuk ke dalam bus, Abdul merasakan suasana aneh yang membuat perasaannya tak enak. Kemudian tercium juga wangi bunga melati yang cukup menyengat. Dia juga merasa aneh karena dari sekian banyak penumpang tidak ada satupun yang bersuara. Suasana di dalam bus tersebut sangat hening. Abdul menengok ke bangku di sebelah kanan. Terlihat seorang wanita berbaju putih. Tiba-tiba wanita itu melihat ke arah Abdul, lalu tersenyum. Abdul membalas tersenyum, lalu mengalihkan pandangan ke depan. Dari kaca depan terlihat suasana di luar sangat lengang. Abdul berpikir, mungkin karena saat ini sudah larut malam. Dia mencoba untuk tidur, tapi anehnya dia tidak bisa terlelap. Mendadak, udara terasa semakin dingin menusuk tulang. Padahal bus ini tidak ber-AC. Wangi bunga melati pun makin menyengat. Abdul merasakan bulu kuduknya merinding. Dia kembali memejamkan mata, mencoba untuk tidur. Dan dia pun terlelap. Rasanya baru beberapa saat Abdul tertidur, dia terbangun karena mendengar suara tangisan anak kecil. Lalu dia pun melihat jam tangannya. Sudah hampir jam 12 malam. Berarti sekitar setengah jam dia tertidur. Kemudian dia melihat keluar untuk mengetahui sudah sampai mana bus ini. Abdul sangat terkejut karena bus ini ternyata sudah melewati Cibinong. Menurutnya sangat aneh karena bus ini begitu cepat sampai di sini. Dalam kecepatan normal saja, harusnya dia belum sampai Cibinong. Apalagi yang dia rasakan, bus ini berjalan sangat lambat, tidak seperti biasanya. Di luar, terlihat di sebelah kiri berdiri pabrik besar yang dibatasi sungai Kalibaru di pinggir jalan. Di sebelah kanan jalan, terlihat tanah kosong yang sangat luas dan gelap. Tiba-tiba, suara tangis anak kecil itu terdengar semakin keras dan memilukan. Abdul menengok ke belakang, mencari sumber suara tangis anak kecil itu. Mendadak, jantungnya seakan lepas dari tempatnya. Di bangku sebelah kanan baris kedua dari belakang, Abdul melihat seorang wanita bergaun putih, penuh noda darah. Dia menggendong seorang anak kecil yang juga berlumuran darah. Wajah perempuan itu terlihat putih pucat, dengan lingkaran hitam di matanya. Abdul ingin berteriak, tapi mulutnya tak bisa bersuara. Di bangku paling belakang terlihat juga duduk sesosok pocong. Sementara di sebelahnya
terlihat seorang lelaki dengan wajah penuh luka dan juga darah. Kemudian tercium bau amis dan bau bangkai yang sangat menusuk hidung. Abdul segera memalingkan pandangannya kembali ke arah depan. Saat pandangannya melewati bangku di sebelah kanannya, terlihat wanita yang tadi tersenyum padanya kini telah berubah sangat mengerikan. Wajahnya penuh dengan luka, bola mata kirinya keluar, dan yang paling mengerikan, tangan kirinya menggantung hampir putus sebatas siku. Darah memenuhi seluruh pakaian wanita itu. Abdul betul-betul sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya lemas tak bisa digerakkan. Lidahnya keluh. Dia mencoba membaca ayat-ayat Quran yang dia hafal. Sedikit demi sedikit, akhirnya Abdul bisa menggerakkan tubuhnya. Dia segera berlari ke arah pintu depan yang tak jauh dari tempat duduknya. Kemudian, dia nekat melompat dari bus yang pintunya memang tidak ditutup. Dia berguling-guling jatuh di aspal, lalu segera bangkit dan berlari ke arah pos satpam di pabrik yang tak jauh dari situ. Sambil berlari, dia memberanikan diri menengok ke belakang, melihat ke arah bus itu. Tapi aneh, bus itu sudah tak ada. Dia mempercepat larinya dan sampai di pos satpam tersebut. Di pos itu, ada 2 orang satpam yang bertugas. Abdul menceritakan kejadian yang dialaminya kepada satpam tersebut. Selesai Abdul bercerita, kedua satpam itu pun mengatakan bahwa kejadian seperti yang ia alami sudah beberapa kali terjadi. Salah seorang satpam itu lalu bercerita bahwa 3 bulan yang lalu ada sebuah bus dengan 20 orang penumpang yang mengalami kecelakaan tragis di tempat tadi aku melompat. Bus tersebut mengalami pecah ban, kemudian menabrak pagar besi di pinggir jalan, lalu terguling masuk ke dalam sungai. Seluruh penumpang, sopir, dan konduktor bus itu mati dengan kondisi yang mengenaskan. Di antara penumpangnya terdapat wanita dan seorang anak kecil. Sejak saat itu, di tempat kejadian tersebut, seringkali terjadi orang yang melihat sosok tak kasat mata dan suara wanita atau anak kecil menangis. Abdul mendengar cerita tersebut dengan seksama. Ternyata dia baru saja naik bus hantu tersebut. Walaupun tak masuk akal, tapi itu semua nyata dia alami. Dia sangat bersyukur masih bisa selamat. Tak lupa dia mendoakan agar arwah para korban bisa beristirahat dengan tenang. Oke sobat, demikian tadi cerita yang kami beri judul Bus Hantu. Kisah nyata yang dialami oleh seorang pemuda bernama Abdul. Semoga kisah tersebut dapat menghibur sobat semua. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.